البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, al-haditsur rabi', hadis yang keempat, wa an Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhuma anna Rasulullah SAW balaghahu anna Bani Amr bin Auf kana bainahum syar. Bahwasanya Rasulullah SAW sampai kepada beliau kabar bahwasanya Bani Amr bin Auf di antara mereka terjadi kejelekan, keburukan, yaitu apa? Ada persengketaan. Fa kharaja Rasulullah SAW, Rasulullah SAW keluar, yuslihu bainahum fi unasin ma'ah. Beliau mendamaikan di antara mereka dengan apa? Beberapa sahabat bersama beliau. Fahu bisa Rasulullah SAW, Rasulullah tertahan di kampung tersebut. Wahanatis sholah, sementara telah datang waktu sholat. Faja'a Bilalun ila Abi Bakrin radhiyallahu anhuma, maka Bilal datang kepada Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Faqal, beliau mengatakan, ya Abu Bakar, inna Rasulullah SAW qad hubisa wahanatis sholah. Wahai Abu Bakar, sesungguhnya Rasulullah SAW telah tertahan, sementara telah datang waktu sholat. Fahallaka anta umman nas, maukah engkau untuk mengimami orang-orang? Faqal na'am in syi'ta, maka Abu Bakar mengatakan, boleh kalau engkau mau. Fa'aqama Bilalun as-sholah, maka Bilal pun mengiqamatkan sholat. Wa taqaddama Abu Bakar, Abu Bakar maju. Fakabbara wa kabbaron nas, beliau bertakbir dan orang bertakbir. Wa ja'a Rasulullah SAW yamshi fis sufuf, dan datang Rasulullah SAW, beliau berjalan di antara sof-sof, hatta qama fis sof, sampai beliau itu berdiri di sof. Fa akhadhan nasu fit tasfiq, maka mulailah orang-orang itu bertepuk tangan. Wa kana Abu Bakr radhiyallahu anhu la yaltafitu fis shalah, sementara Abu Bakar tidak mau menoleh di dalam salat. Falamma aktsaron nasu fit tasfiq iltafat, manakala orang memperbanyak tepuk tangan, maka Abu Bakar pun menoleh. Fa idza Rasulullah SAW, tiba-tiba dia melihat Rasulullah SAW. Fa asyara ilaihi Rasulullah SAW, maka Rasulullah memberikan isyarat kepada beliau. Fa rafa'a Abu Bakar yadahu, maka Abu Bakar mengangkat tangannya. Fahamidallah, lalu dia memuji Allah. Faraja'al qahqara, kemudian dia mundur ke belakang. Wara'ah, yaitu ke belakang. Wara' sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai dzaraf. Sementara qahqara ini kembali ke fiilnya, yaitu berjalan ke belakang. Hatta qama fis shaf, sampai beliau berdiri di shaf. Fataqaddama Rasulullah SAW, maka Rasulullah pun maju ke depan. Fasalla linnas, lalu beliau salat mengimami orang-orang. Falamma faragh, manakala beliau selesai salat, aqbala 'alan nas, beliau menghadapkan wajah beliau ke orang-orang, menghadapkan dirinya. Faqal ayyuhan nas, malakum hina nabakum syai'un fi sholati akhadtum fit tasfiq. Wahai orang-orang, kenapa kalian ketika kalian mengalami sesuatu di dalam salat, kalian mulai bertepuk tangan? Innamat tasfiqu lin nisa, hanyalah tepuk tangan itu untuk wanita. Man nabahu syai'un fi sholatihi falyaqul subhanallah, barang siapa mengalami sesuatu di dalam sholatnya, hendaknya dia mengucapkan subhanallah. Fa innahu la yasma'uhu ahadun hina yaqul subhanallah illa tafat, karena tidak ada seorang pun ketika mendengar dia mengucapkan subhanallah kecuali dia akan menoleh. Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ma mana'aka an tusalliya bin nas hina asyartu ilaik, apa yang menghalangimu untuk tetap sholat mengimami orang-orang ketika aku mengisyaratkan kepadamu? Faqala Abu Bakar, maka yanbaghi li ibni Abi Quhafa an yusalliya baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tidak layak bagi anak Abu Quhafa untuk sholat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih. Qala Imam An-Nawawi, makna hubisa amsakuhu liyudhifuh, yaitu para orang-orang dari Bani Amr bin Auf menahan beliau untuk menjadikan beliau sebagai tamu. Ya, daripada jauh-jauh langsung balik lagi dijamu dulu dan seterusnya. Tapi hadis ini agak panjang dan dia ada sekian banyak faedah, kita ambil sedikit dulu. Disebutkan di sini bahwasanya Rasulullah SAW mendapatkan berita bahwasanya Bani Amr bin Auf itu mengalami perselisihan
Taib. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW tidak tahu perkara gaib. Kalau beliau tahu perkara gaib, tahu lauhul mahfuz dan lain-lain seperti kata orang yang berlebihan, nggak perlu sampai pada beliau berita kemudian baru beliau berangkat. Padahal waktu sholat sudah tidak lama lagi. Nih saya sejak awal beliau sudah berangkat ke Bani Amr bin Auf sebelum terjadi. Kenapa? Dalam riwayat yang lain di Sahih Bukhari itu dan juga di riwayat Muslim juga sudah mereka saling melempar dengan apa? Dengan batu, melempar dengan berbagai benda, bahkan dengan kayu dan seterusnya. Seandainya Rasulullah tahu sebelum itu terjadi, namanya ilmu beliau lahul mahfuz, sejak pagi beliau sudah di situ mengingatkan, jangan sampai begini, aku tahu di antara kalian ada perselisihan, jangan sampai terjadi itu. Ternyata apa? Sampai berita pada Rasulullah dalam keadaan orang-orang sudah betul-betul saling melempar. Menunjukkan Rasulullah tidak tahu perkara yang gaib. Sebagaimana dalil-dalil yang banyak yang membahas masalah ini. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan bahwasanya tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib di langit dan di bumi kecuali Allah. Kecuali apa? Setakat apa yang Allah ajarkan pada Rasulnya sebagai tanda kenabian. Bukan setiap saat. Allah Ta'ala mengatakan alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha min rasul. Allah itulah yang mengetahui perkara yang gaib dan dia tidak menunjukkan perkara yang gaib itu pada seorang pun kecuali orang yang diridhoi dari para rasul. Itu pun tidak setiap saat seperti sekarang ini. Makanya ketika para gadis-gadis kecil itu sedang berdendang di waktu hari raya mengatakan wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Di tengah kami ada nabi yang tahu perkara di masa yang akan datang atau besok. Maka Rasulullah melarang ucapan tadi. Menunjukkan bahwasanya beliau adalah apa? Hanya mendapatkan wahyu sebatas apa yang Allah beritahu. Taib, ketika sampai kepada beliau berita tentang ini tadi dan seterusnya, ini menunjukkan bahwasanya apa? Kalau ada perselisihan memang apa? Segera dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Sebagaimana kalau ada api maka yang dilapori adalah apa? Adalah bomba. Nah, kalau ada perselisihan semacam ini jangan bomba yang dikasih. Nanti bawa air biar semuanya sejuk. Enggak, semuanya diberikan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan kewenangannya. Baik. Nah, sementara Rasulullah SAW adalah sebagai bapak mereka dan pemimpin mereka. Rasulullah mengatakan innama ana lakum biman wizilati alwalid. Aku adalah bagikan ayah bagi kalian. Nah, ayah yang mendamaikan di antara anak-anaknya itu tadi. Nah, demikian pula untuk apa? Pemerintah-pemerintah setelahnya mereka sebagai apa? Pendamai atau juga apa? Yaitu dari kalangan orang-orang yang terpandang yang mungkin mampu untuk mendamaikan dan seterusnya. Kemudian apa? Siapa ini yang mengalami itu? Bani Amr bin Auf. Dan mereka adalah termasuk kelompok pertama yang masuk Islam dari kalangan Ansor. Tapi mereka mengalami apa-apa yang dialami oleh manusia. Kenapa? Yaitu pribadi sahabat itu bukan orang-orang yang maksum. Sehingga apa? Ujian-ujian tetap ada. Kadang apa? Terjadi perselisihan masalah harga, perselisihan dalam masalah perjanjian ini dan itu wajar. Cuma kalau mereka itu bersepakat, maka kesepakatan mereka adalah terjaga dari kesalahan para sahabat itu. Tapi apa? Kalau mereka masih antar sesama manusia, maka mereka seperti manusia yang lain yang mengalami apa yang dialami oleh manusia yang lain. Cuma apa? Mereka tidak berlanjut-lanjut di dalam peperangan atau perkelahian dan lain-lain. Mereka sahabat yang dikendalikan oleh ilmu mereka. Tayyib. Terjadi di antara mereka syar. Berarti apa? Dari sini kita mendapatkan faedah yang lain, yaitu apa? Bahwasanya yang namanya perselisihan adalah jelek. Sebagaimana diriwayatkan dengan sanad yang sahih oleh Al-Baihaqi dalam Sunanul Kubra dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan al-khilaf syar. Perselisihan itu jelek. Kalau jelek berarti bagaimana? Bukan didiamkan tetapi apa? Dicari penyelesaiannya. Bukan kita mengatakan ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku rahmat. Ini adalah hadis yang dhaif jiddan. Karena rawinya itu adalah apa? Tidak mendengar. Yaitu siapa itu namanya? Juwaibir. Dia tidak mendengar dari Ibnu Abbas. Juwaibir dia adalah dhaif jiddan terhadap Ad-Dhahak bin Muzahim, tidak dengar dari Ibnu Abbas. Maka yang betul perselisihan itu bukan rahmat, bahkan apa? Perselisihan itu adalah jelek. Kalau jelek berarti apa? Jangan didiamkan. Allah Ta'ala tidak menyuruh mendiamkan perselisihan, tapi apa? Cari jawabannya. Allah Ta'ala telah berfirman, apa itu? Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berselisih pendapat dalam suatu permasalahan, kembalikan hukumnya pada Allah dan Rasul. Sama-sama sepakat untuk mencari kebenaran. Bukan apa? Mendiamkan sesuai dengan, yaitu seakan-akan mengatakan apa? Lakum dinukum waliyadin. Agama kalian untukku agamaku. Bukan. Kita cari perdamaian, kita cari apa? Jalan keluarnya, kita cari keputusannya kepada Allah dan Rasulnya, mana yang baik, yang betul dilanjutkan, yang salah diperbaiki.
Nah, baru di situ terbentuk apa yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar dan saling menasihati, tidak membiarkan saudaranya di dalam kesalahan. Nah, baru terbentuk apa? Umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik. Kenapa? Yaitu dikeluarkan untuk manusia karena kalian memerintahkan yang baik dan melarang dari yang mungkar, bukan mendiamkan kemungkaran dan bukan pula bersemangat mengajak pada yang ma'ruf. Jadi apa? Ada saling menasihati, ada saling memperbaiki dan seterusnya. Itu baru terbentuk apa? Kebaikan. Makanya di sini perselisihan itu adalah jelek kalau didiamkan. Makanya Rasulullah tidak mendiamkan. Bahkan apa? Beliau berangkat bersama sekelompok sahabat untuk apa? Untuk mendamaikan di antara mereka. Tayyib, dan inilah yang diinginkan oleh Imam Nawawi, yaitu apa? Pendamaian. Yaitu pentingnya masalah mendamaikan di antara kaum muslimin. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Hanyalah kaum mukminin itu ikhwah, yaitu bersaudara, maka damaikan di antara saudara kalian itu. Tayyib. Dan kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ini menunjukkan betapa pentingnya masalah perdamaian di kalangan kaum muslimin. Perselisihan itu diperbaiki dengan baik-baik, bukan apa dengan pertentangan, perkelahian atau satu sama lain saling melempar bom. Bukan itu caranya. Tapi apa? Dengan hujjah, dengan nasihat yang baik dan seterusnya. Tayyib. Dan dari sini kita tahu pentingnya masalah pendamaian kaum muslimin, yang mana Rasulullah SAW sampai apa? Beliau meninggalkan keimamahan beliau walaupun beliau jadi imam. Walaupun apa? Sudah tiba waktu sholat asar di awal waktu, tapi Rasulullah rela menunda itu demi apa? Demi kemaslahatan yang lebih besar. Kenapa? Karena yang namanya sholat wajibnya adalah wajibun muwassa', kewajiban yang waktunya itu dilapangkan. Yang paling baik adalah di awal waktu, yang tengah dan akhir adalah tidak apa-apa. Apalagi ini keadaan yang lebih penting, yaitu darah kaum muslimin, kehormatan muslimin, keamanan di jalan dan sebagainya. Itu lebih penting ketika keadaan mengharuskan seperti itu. Baik. Makanya di sini Rasulullah SAW menunjukkan pemahaman yang seperti itu. Ketika keadaan terpaksa seperti itu, boleh seorang imam meninggalkan keimamahannya dan diwakili oleh yang lain untuk apa? Kemaslahatan yang lebih besar. Ilahuna wallahu ta'ala a'lam.